Di Cianjur, polisi menemukan ada kerangka-kerangka manusia yang terkubur. Dan bukan hanya satu kerangka saja, melainkan beberapa kerangka. Hai guys, assalamualaikum. Terima kasih udah mampir di channel aku. Seperti biasa, di sini aku akan membahas tentang kisah horor nyata, kasus kriminal dan serial killers. Malam ini aku akan membawakan satu kasus yang sempat viral. Pokoknya kalian jangan pernah bosan nongkrongin channel aku karena aku akan upload setiap hari di jam 9 malam. Buat kalian yang belum nonton part 1 sampai dengan part sekarang, kalian bisa cari di playlist judulnya Kisah-Kisah Nyata. Lagi dan lagi aku minta maaf kalau misalkan kualitas video dan suara rekaman aku kurang bagus. Aku juga ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton, udah like, udah subscribe, udah komen, udah share. Semoga rezekinya lancar dan kalian terhibur. Baru ini, Indonesia khususnya Cianjur, Jawa Barat digemparkan dengan sebuah kasus serial killers atau pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wawon CS. Ada 9 korban dan 4 diantaranya merupakan istri Wawon. Dan korban paling kecil berusia 2 tahun yang merupakan anak Wawon sendiri. Jangan kemana-mana karena kita akan membahas kronologi pembunuhannya. Jadi, pada tanggal 12 Januari 2023, polisi menerima laporan tentang satu keluarga yang ditemukan tewas di kamar kontrakan dengan mulut berbusa di Bantar Gebang, Bekasi. Ada 3 yang ditemukan tewas dan 2 lainnya sekarat. 3 orang yang tewas ini adalah Ai Maimunah berusia 40 tahun seorang ibu dan 2 anak bernama Ridwan 20 tahun dan Riswandi 16 tahun. Diduga bahwa mereka ini keracunan makanan karena memang tidak ada tanda-tanda bahwa mereka ini diracun. Jadi memang tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka ini sengaja diracun. Polisi akhirnya memeriksa seluruh bagian rumah kontrakan tersebut dan menemukan bungkus makanan yang ada di tempat sampah. Lalu Irjen Pol Muhammad Fadil Imran meminta timnya untuk memeriksa sampel makanan tersebut. Ditemukan juga bungkus racun dan sisa-sisa kopi di tempat sampah tersebut. Ketika dibawa dan dites di laboratorium, ternyata ditemukan ada unsur kimia berbahaya yang telah diseduh oleh keluarga ini di ruang belakang dekat sumur. Polisi juga menemukan di TKP ada beberapa bekas muntahan dan muntahan-muntahan itu dicek juga nih di laboratorium dan ditemukan zat pestisida yang sangat beracun jenis aldicarb. Pihak kepolisian juga menemukan lubang galian yang akan digunakan untuk mengubur para korban. Dari situlah polisi menyimpulkan bahwa ini bukanlah kasus keracunan, melainkan kasus pembunuhan. Dari investigasi yang dilakukan dan menurut para saksi, polisi menemukan 3 orang pelaku yang bernama Wawon Erawan alias Aki berusia 60 tahun, Solihin alias Duloh berusia 63 tahun, dan Dede Solehudin berusia 35 tahun. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata ada 9 orang yang telah dibunuh oleh Wawon, Duloh, dan Dede. Polisi menyebut Wawon dan Duloh ini adalah teman akrab atau partner in crime. Sementara Dede ini masih kerabat Wawon. Di Cianjur, polisi menemukan ada kerangka-kerangka manusia yang terkubur. Dan bukan hanya satu kerangka saja, melainkan beberapa kerangka. Setelah dicek lagi nih oleh polisi, para korban-korban ini kebanyakan adalah anggota keluarga. Jadi sampai saat ini polisi telah menemukan 9 korban. 3 orang korban yang ditemukan di awal video ini adalah Ai Maimunah berusia 40 tahun, istrinya Wawon, Ridwan dan Riswandi yang merupakan anak Maimunah dengan mantan suaminya bernama Didin. Di Cianjur ada Noneng yang merupakan mertuanya Wawon. Wiwin, istri pertamanya Wawon yang juga merupakan anaknya Noneng, dan Bayu, anak 2 tahun yang merupakan anak Wawon sendiri.
dan Farida yang merupakan tenaga kerja wanita, dan juga Halimah istri sirihnya Wawon yang juga merupakan ibu dari Maimunah. Jadi Wawon ini menikahi anak tirinya sendiri. Nah, di Surabaya juga ada korban bernama Siti, seorang tenaga kerja wanita. Bahkan Ayu yang juga masih berusia 5 tahun hampir menjadi korban pembunuhan. Nah, apa sih yang menjadi motif dari kejahatan mereka? Ternyata motifnya adalah supranatural dan juga uang. Salah satu di antara mereka katanya adalah dukun dan bisa menggandakan uang. Jadi mereka ini punya job desk masing-masing. Jadi Wawon atau Aki ini mencari korban atau orang-orang yang ingin cepat kaya dan ingin menggandakan uang. Dan Aki ini juga membantu Duloh untuk menghabisi korban-korbannya. Sedangkan Duloh yang mengaku sebagai dukun dan bisa menggandakan uang. Jadi, kalau kalian ingin kaya, kalian kasih uang ke saya akan melipat gandakan uang Anda secepat mungkin. Kan begitu. Jadi, Duloh ini juga bertugas untuk meracun atau meracik racun para korbannya. Dan yang terakhir ini ada Dede Solehudin. Dede ini bertugas untuk mengumpulkan uang para korban dan juga menggali lubang untuk mengubur para korban-korbannya. Jadi mereka ini mengajak orang-orang untuk menggandakan uang ke mereka dengan mengiming-imingi uang itu akan berlipat ganda. Namun ketika si korbannya ini menagih, mereka akan menghabisi korbannya. Dan korban pertama mereka bernama Siti. Jadi Siti ini adalah seorang tenaga kerja wanita. Ketika Siti ini menagih uangnya kembali, Wawon ini beralasan kalau uang itu bisa diambil di Mataram. Kemudian Siti ini pergi ditemani oleh Noneng, mertuanya Wawon, dari istri yang bernama Wiwin untuk ke Mataram. Tapi itu hanyalah rencana Wawon untuk membunuh Siti. Wawon yang meminta Noneng untuk mendorong Siti ke laut saat perjalanan menuju ke Mataram. Noneng ini mengiyakan. Akhirnya Siti tewas hanyut dan jasadnya ditemukan warga lalu dimakamkan di kampung halamannya di Garut. Korban selanjutnya adalah seorang tenaga kerja wanita yang bernama Farida. Farida juga meminta uangnya kembali karena tak kunjung ada hasil. Farida pun dibunuh dan jasadnya dikubur di rumah pelaku di Cianjur. Korban ketiga bernama Noneng, mertua Wawon sendiri. Noneng yang awalnya membunuh Siti akhirnya dihabisi juga oleh Wawon melalui tangan Duloh. Diduga Wawon ini takut jika kejahatannya akan terbongkar, makanya Wawon membunuh Noneng, mertuanya sendiri. Korban keempat bernama Wiwin, istri Wawon. Wiwin ini adalah anak Noneng. Pembunuhan itu dilakukan karena Wawon takut kejahatannya ketahuan. Jasad Wiwin lantas dikubur di satu tempat yang sama. Korban kelima adalah Halimah, yang merupakan istri Wawon juga. Ternyata Wawon ini memiliki 6 istri. Ketika diinterogasi, Wawon mengaku tidak mengetahui jika Halimah dibunuh oleh Duloh. Yang Wawon tahu, Halimah tewas karena sakit. Jasad Halimah dipulangkan ke kampungnya di Cililin, Bandung. Korban keenam adalah Bayu, berusia 2 tahun, anak Wawon dengan Maimunah. Setelah Halimah meninggal, Wawon diketahui menikah lagi dengan Maimunah yang merupakan anak dari Halimah. Maimunah sendiri telah memiliki 2 anak dengan mantan suaminya bernama Didin. Kedua anak Maimunah ini adalah Ridwan dan Riswandi. Sementara anak Wawon dan Maimunah bernama Bayu dan Neng Ayu. Belum diketahui motif kenapa Bayu yang masih balita juga dibunuh. Jasadnya juga dikubur di rumah itu. Korban ke-7, ke-8, ke-9 adalah Maimunah, Ridwan, dan Riswandi. Setelah pembunuhan Bayu, barulah nih Wawon dan Duloh ini beraksi untuk membunuh Maimunah, Ridwan, dan Riswandi. Mereka dinyatakan tewas setelah menenggak kopi berisi racun tikus dan pestisida.
Kandungan racun itu terkuak ketika polisi memeriksa sampel kopi dan sampel isi lambung korban ke laboratorium forensik Polri. Polisi juga menemukan lubang yang akan digunakan untuk mengubur para korban di Bekasi. Beruntung warga menemukan jasad korban lalu melaporkannya ke polisi. Yang menjadikan rekan-rekan sekalian, di salah satu rumah tersangka sudah disiapkan lubang baru yang sama persis dengan TKP yang ada di Bekasi. Kepolisian juga telah melakukan olah TKP di Cianjur pada tanggal 20 Januari 2023. Sementara itu, polisi mengatakan total ada 1 miliar uang para TKW yang tertipu. Uang tersebut disimpan di rekening tersangka Dede, namun kartu ATM itu dipegang oleh Wowon. Uang dari para TKW ini diduga telah dihimpun sejak tahun 2019. Menurut para kepolisian, modus para pelaku ini dalam menghabisi nyawa korbannya tuh sama, yaitu mereka mengajak korbannya ke rumah lalu diracun. Jika masih bernafas, korban akan dicekik. Jasad korban kemudian akan dikubur di area sekitar rumah. Itu dia kasus serial killers atau pembunuhan berantai yang terjadi baru-baru ini. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Dan buat kalian yang punya cerita horor dan mistis lainnya, kalian bisa kirim ke email aku yang ada di kolom deskripsi. Susun serapi mungkin, jangan lupa juga untuk mencantumkan nomor WA atau IG kalian supaya kita gampang untuk menghubungi kalian. Next mau bahas apa lagi? Komen di bawah. Sekian dulu video kali ini, dan jangan lupa like, komen jika ada yang perlu diperbaiki, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau aku upload video terbaru. See you next time guys, bye bye.